Halo semuanya, peserta didik Ibu kelas 1D Santo Sirilius. Salam sehat, salam bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, Senin 1 November 2021. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walau kita mengikuti pembelajaran dari rumah, baik pun yang tatap muka hari ini. Oke, pembelajaran pertama tadi sudah kamu ikuti, yaitu bidang studi bahasa Inggris. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran tematik dari tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, pembelajaran 1, muatan, PKN dan bahasa Indonesia. Oke semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini ada kegiatan keluarga. Perhatikan bacaan singkat ini. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Setiap hari ayah pergi ke kantor. Anak-anak pergi ke sekolah. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Pada pembelajaran yang lewat kita sudah mempelajari tentang keluarga, di mana keluarga itu ada ayah, ibu sebagai orang tua, dan juga ada anak-anak. Ayah sebagai kepala keluarga tentu harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka kegiatan ayah setiap hari bekerja. Ada yang bekerja di kantoran, ada yang bekerja di luar kantor, atau wira swasta, ada yang berkebun, ada yang bertani, berbagai macam kegiatan di dalam setiap keluarga. Dan anak-anak seperti kalian harus belajar, harus menuntut ilmu, itu tugas utamamu. Pada saat sekarang, ada yang belajar secara daring dan ada yang belajar secara tatap muka. Maka, agar orang tua merasa bahagia, tentu kamu harus melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai seorang siswa, harus belajar dengan baik. Dan ibu, kalau ibu sebagai ibu rumah tangga, tentu ibu harus menyiapkan yaitu kebutuhan makanan untuk anggota keluarga. Maka dikatakan tadi, kegiatan setiap anggota keluarga berbeda-beda. Tetapi dalam perbedaan itu harus melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Dan apabila ada pekerjaan di rumah yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang anggota keluarga, maka di sini kita harus saling membantu. Pekerjaan diselesaikan dengan bersama-sama, maka
pekerjaan itu terasa ringan atau lebih cepat selesai. Contoh kebersihan rumah. Jangan kita biarkan hanya ibu saja, tetapi mari kita bekerja sama supaya pekerjaan tersebut cepat selesai. Oke? Nah, sekarang kita lihat aturan dan peraturan saat di meja makan atau saat makan. Siang ini Mira makan siang bersama. Ibu memasak makanan yang enak. Makanan kesukaan Mira ada daging ayam goreng, ada sayur kangkung yang lezat. Mira dan ibu makan bersama di meja makan. Sebelum makan, ibu dan Mira berdoa. Ibu dan Mira berdoa kepada Tuhan. Saat makan, Mira tidak bersuara. Mira juga tidak berdiri atau jalan-jalan. Mira duduk di kursi dengan tenang. Mira menghabiskan makanan yang di piringnya. Mira tidak membuang makanan. Selesai makan, ibu dan Mira mengucap syukur pada Tuhan. Mira juga membantu ibunya merapikan meja makan. Nah, bagaimana sikap Mira saat makan? Apakah sikap yang baik atau tidak? Sikap Mira saat makan adalah sikap yang baik. Peraturan saat makan dia lakukan, dia kerjakan dengan baik. Apa saja peraturan saat makan? Nah, mari kita lihat, kita baca sama-sama. Ada aturan saat makan. Ini dibuat oleh keluarga kita masing-masing. Aturan saat makan yaitu 1. Duduk di kursi dengan tenang. 2. Cuci tangan sebelum makan. 3. Berdoa sebelum makan. 4. Mengambil makanan secukupnya. 5. Menggunakan alat makan dengan baik. 6. Saat makan tidak bersuara. 7. Merapikan meja makan selesai makan. 8. Mengucap syukur setelah selesai makan. Nah, ini peraturan saat makan. Kita duduk dengan tenang di kursi makan, tidak jalan-jalan. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Kemudian kita harus berdoa agar makanan diberkati oleh Tuhan. Nah, mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai takut kehabisan. Sehingga diambilnya banyak-banyak tetapi nggak habis, itu nggak boleh. Ambil secukupnya, kalau kurang boleh tambah. Kemudian menggunakan alat makan dengan baik, memakai sendok atau garpu. Jangan dipukul-pukulkan ke piring. Jangan bunyi-bunyi ya. Kemudian saat makan tidak bersuara, maksudnya jangan bercerita waktu makan. Ya makan dulu, selesai makan nanti boleh cerita. Kemudian merapikan meja makan selesai makan. Ingat, setelah selesai makan rapikan piringmu.
buat ke wastafel tempat cuci piring. Jangan ditinggalkan berantakan di meja ya nak. Kemudian mejanya dirapikan dan dilap. Yang terakhir, mengucap syukur setelah selesai makan. Iya, karena kita sudah diberikan Tuhan makanan, mari kita kembali berterima kasih. Oke? Nah, itulah peraturan saat makan. Nah, yang menjadi tugas kita hari ini apa? Tulislah aturan saat makan yang ada atau yang kita baca tadi dengan tulisan tegak bersambung di halus kasar. Tulisanmu yang rapi ya. Ingat bagaimana meletakkan huruf-huruf pada buku halus kasar. Sudah? Nanti boleh dinyanyikan lagu sebelum kita makan. Masih diingatkan? Oke.